Pertanyaan-pertanyaan itu ada di kolom komentar video itu banyak banget, berarti fix kalian tidak nonton video saya sampai akhir. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu videonya karena sudah jelas itu judulnya itu alasan kenapa BPUM tahap ketiga itu tiba-tiba jadi warna merah, dan di situ saya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya akan jelaskan sekali lagi kenapa bisa demikian, karena sedang proses pembaharuan. Jadi namanya itu belum keluar di sistem BRI, baru nomor rekeningnya saja. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai apakah kalian yang sudah terdaftar di Prakerja bisa mencairkan BPUM di tahun 2021 ini. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan salah satu dari teman kita di Instagram saya, yaitu dari Agus dan Vinci. Jadi si Agus dan Vinci ini bertanya, "Bang, istri saya terdaftar di Prakerja dan tanggal 7 Mei tadi pas dicek NIK KTP terdaftar sebagai penerima UMKM. Apakah istri saya UMKM bisa cair, Bang?" Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Agus Da Vinci. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, telah bantu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sebelum kita membahas yang kaitannya dengan pertanyaan dari Agus Da Vinci tadi, terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk baik di Instagram maupun di kolom komentar YouTube. Pertama-tama saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di Instagram guys. Pertanyaan yang pertama ini datang dari Angel Marcella 13. Saya mau tanya, untuk pendaftaran di bulan April 2021 BPUM saya sudah cek melalui e-form BRI, ternyata masih merah, tolong bantuannya Pak, terima kasih. Berarti ini termasuk BPUM tahap ketiga. Jadi untuk BPUM tahap ketiga ini adalah BPUM untuk pelaku UMKM yang baru daftar di bulan April 2021 dan sama sekali belum mendapatkan BPUM di tahun 2020. Dan untuk pengumuman BPUM tahap 3 ini sebenarnya sudah dimulai tanggal 21 Mei kemarin untuk yang penyalurannya melalui Bank BRI. Jadi kalau misalnya kamu sempat cek di tanggal 21 Mei terus e-form kamu warna hijau, berarti kamu itu terdaftar. Nah cuman kan di tanggal 22 Mei nya itu semua yang terdaftar di tanggal 21 Mei kemarin itu kembali lagi menjadi warna merah, itu karena masih proses pembaharuan. Jadi kalau misalnya kamu belum sempat gitu ya cek di hari Jumat kemarin tanggal 21 Mei dan kamu baru ngecek di tanggal 22 Mei di hari Sabtunya hasilnya warna merah, berarti sabar, tunggu sekitar tanggal 27 Mei atau tanggal 30 Mei kamu cek lagi apakah hasilnya warna merah atau warna hijau. Tapi kalau misalnya di tanggal 27 ataupun tanggal 30 Mei 2021 ternyata e-formnya itu masih warna merah, berarti kalian tunggu di bulan Juni karena penyalurannya itu bertahap. Dan di sini saya juga menginformasikan untuk penyaluran BPUM tahap ketiga ini tidak hanya di Bank BRI saja, tetapi juga di Bank BNI. Dan kalau misalnya kalian mau ngecek untuk link Bank BNI, kalian bisa masuk di halaman website banpres.bpum.id. Linknya nanti saya taruh di deskripsi guys, kalian bisa cek sendiri ya. Dan selain Bank BRI dan Bank BNI juga nanti penyaluran BPUM tahap ketiga ini disalurkan juga di Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan BPR. Tapi untuk sementara ini link BPUM Bank Mandiri, PT Pos Indonesia, dan juga Bank BPR itu belum ada. Kita lihat nanti bagaimana mekanisme penyalurannya. Apakah dari pihak bank penyalur akan kirim SMS langsung ke nomor handphone kalian atau gimana? Kita tunggu saja. Dan pastinya juga saya akan update nanti kalau misalnya ada informasi-informasi terbaru di channel ini guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Sukri Hadinata 2. Min mau tanya, saya baru pertama kali terdaftar di BPUM tahap ketiga. Apakah saya bisa mencairkan bantuan di kantor Bank BRI terdekat atau di kantor Bank BRI yang ditunjuk atau terdaftar? Oke guys, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah bisa di BRI mana saja. Jadi silakan aja kalian ke BRI terdekat untuk melakukan pencairan, tidak mesti harus di BRI yang ditunjuk guys.
Tetapi untuk BPUM tahap ketiga itu untuk sementara belum bisa dicairkan karena namanya belum muncul. Jadi besok hari Senin jangan dulu ke kantor BRI. Tunggu sekitar tanggal 27 Mei atau tanggal 30 Mei. Saya akan informasikan kembali di channel ini. Jadi biar kalian nggak bolak-balik, sebaiknya jangan dulu ke kantor Bank BRI karena tidak bisa dicairkan, belum keluar namanya guys. Kalau misalnya e-formnya sudah kembali hijau dan sudah lengkap, ada nama, ada nomor rekening, baru kalian ke kantor Bank BRI ya. Untuk persyaratan pencairannya itu cukup bawa KTP, fotokopi dan KTP aslinya, itu aja. Tapi kalian tanya dulu di satpamnya apa saja persyaratannya, karena di beberapa daerah itu ada juga yang persyaratannya harus ada surat keterangan usaha. Di sini juga saya mau sampaikan ke kalian bahwa banyak sekali dari kalian itu yang bertanya, Kak, di tanggal 21 Mei kemarin saya terdaftar warna hijau, kenapa di hari Sabtu tanggal 22 dan sampai sekarang itu warna merah? Itu banyak banget yang bertanya, padahal saya sudah upload video tentang BPUM tahap ketiga, kenapa alasan BPUM tahap ketiga itu di tanggal 21-nya warna hijau, tiba-tiba warna merah di tanggal 22-nya. Pertanyaan-pertanyaan itu ada di kolom komentar video itu banyak banget, berarti fix kalian tidak nonton video saya sampai akhir. Jadi sebaiknya kalian nonton dulu videonya karena sudah jelas itu judulnya itu alasan kenapa BPUM tahap ketiga itu tiba-tiba jadi warna merah, dan di situ saya sudah menjelaskan. Jadi di sini saya akan jelaskan sekali lagi kenapa bisa demikian, karena sedang proses pembaharuan. Jadi namanya itu belum keluar di sistem BRI, baru nomor rekeningnya saja. Jadi butuh waktu 7-10 hari baru nama kalian itu keluar di e-form BRI tersebut. Jadi sekitar tanggal 27 Mei ataupun tanggal 30 Mei baru e-formnya itu akan update kembali. Kalau misalnya nih kalian terdaftar, maka e-formnya itu akan warna hijau guys. Kemudian mengenai pertanyaan kalian, Kak, yang terdaftar di BPUM tahap ketiga ini apakah Senin besok ini di tanggal 24 besok ini bisa langsung datang ke kantor BRI untuk mencairkan? Jadi jangan dulu ke kantor BRI karena kasihan kaliannya, kalian akan bolak-balik gitu ke kantor karena itu belum keluar namanya dan belum bisa dicairkan. Tunggu saya update kembali, atau kalau misalnya kalian tidak sempat lihat video saya di channel ini, kalian bisa cek di e-form BRI lagi. Jadi kalau misalnya e-form BRI-nya sudah warna hijau dan sudah keluar namanya, baru kalian ke kantor BRI guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu datang dari Elsa Fitriani 29. Maaf Kak, bisa cekin punya saya nggak? Waktu hari Jumat kemarin hijau, tapi hari Sabtunya berubah menjadi merah. Itu kira-kira masih terdaftar nggak ya? Saya pendaftar baru jadi bingung. Oke Elsa, kamu jangan khawatir. Jadi kalau misalnya kamu sempat terdaftar di hari Jumat kemarin, itu artinya kamu tetap terdaftar di sistem BRI. Nanti di tanggal 27 atau di tanggal 30 pasti muncul lagi di e-form warna hijau gitu ya. Dan lengkap di sana nanti akan keluar nama kamu ya Elsa. Oke, sekali lagi jangan khawatir. Pertanyaan selanjutnya itu dari Corn Salad 09. Bapak, saya cek hari Sabtu tanggal 22 Mei hijau, tapi pagi ini dicek lagi malah jadi merah alias tidak terdaftar. Padahal Senin besok rencana mau ke BRI terdekat. Mohon penjelasannya Kak. Jadi sama kayak Elsa tadi ya, sudah saya jelaskan. Dan jangan dulu ke kantor BRI, tunggu e-formnya berubah jadi warna hijau lagi baru ke kantor BRI, oke guys? Selanjutnya dari Riansah 72. Min, apakah UMKM yang dapat tahap 3 ini kemungkinan akan dapat lagi di tahap selanjutnya? Oke Riansah, terima kasih atas pertanyaannya. Syukur alhamdulillah ya Bang Riansah mendapatkan BPUM di tahap 3 senilai 1,2 juta rupiah. Dan berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM, kalau misalnya sudah mendapatkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah, itu tidak ada lagi bantuan selanjutnya. Karena nilai bantuan BPUM di tahun 2021 itu hanya 1,2 juta rupiah dan dibayarkan sekaligus. Tapi tidak ada yang tahu guys untuk kedepannya kayak gimana. Siapa tahu kebijakan pemerintah berubah lagi. Siapa tahu kamu Riansah atau yang lainnya bisa mendapatkan bantuan tambahan lagi. Kita sama-sama berharap aja dan berdoa guys. Pertanyaan selanjutnya itu datang dari Rifki 1911 Al. Kak, kalau penerima KUR tetap tidak bisa dicairkan ya untuk BLT UMKM BPUM-nya meskipun terdaftar di e-form BRI.
Jadi kalau misalnya kamu itu terdaftar di e-form BRI tapi kamu punya pinjaman KUR, itu tidak apa-apa, kamu ke kantor BRI terlebih dahulu untuk verifikasi karena ini kan untuk datanya yang memvalidasi itu pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau misalnya pinjaman KUR kamu kedetek, berarti kamu tidak bisa dicairkan BPUM-nya. Tapi kalau misalnya pinjaman KUR-nya tidak terdeteksi, itu bisa dicairkan karena pihak BRI tidak punya kewenangan untuk membatalkan pencairan apabila KUR-nya itu tidak terbaca di sistem SIKP. Jadi kalau misalnya bisa dibuka blokirnya, bisa dicairkan gitu ya guys ya. Oke guys, jadi untuk mempersingkat waktu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu cukup sampai di situ dulu. Nanti saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan kalian di video selanjutnya. Jadi tetap ikutin terus channel ini. Sekali lagi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya guys. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan dari Agus Davinci bahwa yang berkaitan dengan istrinya terdaftar di Prakerja, kemudian juga terdaftar di e-form BRI sebagai penerima BPUM tahun 2021, apakah bisa dicairkan atau tidak? Jadi untuk jawabannya saya harus menyampaikan kabar gembira buat kalian guys. Tapi kita lihat dulu untuk persyaratan penerima BPUM tahun 2021 berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian yang kedua memiliki KTP elektronik, dan yang ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. Yang keempat bukan ASN, anggota TNI atau Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Dan yang kelima tidak memiliki pinjaman KUR. Kalau misalnya kalian punya pinjaman selain KUR, berarti kalian termasuk sebagai penerima BPUM di tahun 2021. Nah, untuk masalah kalian terdaftar di Prakerja, di sini tidak ada pembatasan dalam persyaratannya. Jadi menurut saya itu bisa dicairkan karena terus terang untuk nick dari Agus Davinci ini juga sudah saya pastikan di sistem BRI, dan ternyata di sistem BRI itu statusnya HG. Itu artinya BPUM 1,2 juta yang 2021 untuk istri dari saudara Agus Davinci tersebut bisa dicairkan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Oke guys, jadi cukup sekian dulu informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian yang bergabung, sekali lagi saya minta bantuannya support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.